Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wabsurna wal muslimina al madlumina fi Falastin wa fi kulli makan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati ulama kita dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia untuk diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan menolong kita dan umat khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat, dan semoga Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang penuh dengan amal ibadah dan ketaatan. Maka jagalah hari ini sebaik-baiknya, perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Jaga salat Jumat bagi laki-laki pada hari ini, kecuali yang diberikan uzur. Perbanyak kebaikan, baca surat Al-Kahfi, dan berdoa di penghujung hari nanti. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana biasa kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah mudahkan kita dan berkahi sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Imam Nawawi, guru-guru beliau, keluarga beliau, ustaz serta keluarga dan seluruh umat, terutama di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, saya sedang berada di fase terbawah dalam hidup. Keluarga cerai-berai, dikhianati dari dalam dan luar, anak-anak dibawa dan jarang bertemu, usaha juga sedang tidak baik-baik saja, rencana tidak berjalan sesuai keinginan. Ada kalanya diri ini merasa menjadi orang yang terbuang dan hina. Mohon nasihatnya Ustaz untuk saya pribadi dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, melakukan kezaliman, kemaksiatan, dosa, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa jika kalian bertobat.
kesalahan serta maksiat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak melakukan kesalahan pada kasus itu, tapi diuji dengan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sangat besar kemungkinan musibah tersebut untuk mengangkat derajatnya dan tanda dia orang baik, dan itu indikator dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mencintai seseorang, Allah akan uji dia. Sesungguhnya Allah kalau mencintai sebuah kaum, Dia akan uji mereka. Jadi kalau yang benar-benar melakukan kesalahan dan kesalahan itu fatal, gak boleh putus asa. Apalagi yang gak melakukan kesalahan, apalagi dia sedang menjalankan hari-hari yang merupakan indikator cinta Allah kepada dia. Bagaimana mungkin dia terpuruk dan putus asa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin Allah muliakan, ini hal yang sangat penting untuk kita semua. Jangan pernah putus asa, apalagi dalam kondisi di mana kita tidak bersalah di poin tersebut, atau di kasus tersebut, atau dalam episode tersebut. Jelas kita berdosa, tapi bukan berarti di setiap detik kita melakukan dosa. Dan kalau itu kesalahan kita, atau kekeliruan kita, atau blunder kita, segera bertobat kepada Allah dan tetap tidak putus asa. Makanya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni seluruh dosa jika kalian bertobat. Sebuah harapan, sebuah optimis. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan coba renungkanlah ketika kita sedang mengalami masalah ujian, bukankah nikmat-nikmat Allah masih banyak yang Allah berikan kepada kita di detik yang sama dan waktu yang sama? Adapun saya sedang berada di fase terbawah dalam hidup, jangan bilang demikian. Kita nggak tahu masa depan. Mungkin yang lebih tepat, saya sedang berada di fase terbawah jika dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman yang lalu. Tapi kalau dalam hidup tuh masa lalu, hari ini, dan esok. Kalau dikasih umur, siapa bisa mengatakan ini fase terbawah dalam hidup? Lalu juga seringkali ketika kita mengatakan ini fase terbawah dalam hidup, seringkali itu asumsi kita. Kalau kita lihat ke belakang, nggak tepat juga dikata fase terbawah. Dan seringkali parameter kita adalah dunia, bukan parameter iman. Contoh ya, saya tidak berani, atau bukan, saya tidak punya kapasitas untuk menjudge atau menghukumi, karena ini masih cukup global. Tapi kalau lihat keluarga cerai-berai, dikhianati dari dalam dan luar, anak dibawa dan jarang bertemu, usaha juga sedang tidak baik-baik saja, rencana tidak berjalan sesuai keinginan. Secara umum ini kan semua faktornya duniawi semua. Faktornya duniawi semua. Tidak ada contoh misalnya saya terjatuh ke dalam dosa besar misalnya gitu. Itu baru misalnya. Atau selama sepekan ini sholat subuh saya terlambat terus. Saya merasa ini fase terbawah dalam hidup saya selama ini. Itu kan parameternya akhirat. Kalau ini kan enggak, bukan meremehkan, sekali lagi ini enggak mudah, tapi semua yang di list itu semua tentang dunia. Cerai-berai, dikhianati, anak dibawa, jarang ketemu, usaha yang tidak baik-baik saja, dan seterusnya. Jadi sangat prematur untuk dikatakan ini adalah fase terbawah. Dan bisa jadi, dan sangat mungkin terjadi, ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengislah seseorang
seseorang atau memperbaiki seseorang, lalu kita suudzon, buruk sangka dengan Allah, lalu kita katakan ini fase terbawah dalam hidupnya, padahal ini tidak sama sekali. Maka hati-hati dalam menggunakan kalimat, jangan sampai kalimat itu mengandung konsekuensi buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mendramatisir takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengurangi rasa hormat. Nggak mudah, belum tentu kita bisa di posisi penanya, tapi untuk mengatakan fase terbawah itu nggak sesederhana itu. Apalagi dalam hidup kan berarti kan tahun lalu, kemarin, hari ini, dan esok, itu semuanya paling berat sekarang. Itu hal yang perlu kita camkan, dan marilah kita jadikan akhirat sebagai parameter, iman sebagai tolak ukur, ketakwaan sebagai penggaris kehidupan kita. Semua dinilai dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT merahmati para ulama, Imam Nawawi, Ustadz beserta keluarga, segenap tim kajian dan kaum muslimin, juga saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina juga di tempat yang amin wa iyyakum. Saya ingin bertanya, jika saya posting sesuatu agar postingan tersebut harapannya menjadi manfaat bagi orang lain, dan saya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun outputnya malah mengundang perdebatan dan lain-lain di kolom komentar, apakah sebaiknya saya hapus postingan tersebut? Konteksnya saya posting tentang agama atau kebaikan yang bisa ditiru. Jazakallahu khair Ustaz, semoga Ustaz memudahkan menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum, barakallah. Yang pertama, bahwa memposting sebuah materi kebaikan itu bagian dari dakwah, bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, bagian dari dakwah dan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sangat dianjurkan, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Namun perintah yang masih global ini harus dipadukan dengan dalil-dalil lain yang menjelaskan do's and don'ts-nya secara lebih terperinci. Sebagaimana perintah wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan sholat dan bayarlah zakat. Hanya mengandalkan satu dalil ini saja kita nggak akan pernah bisa sholat. Ada orang nggak pernah belajar tentang Islam, lalu masuk Islam, lalu baca ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan sholat dan bayarlah zakat. Gimana cara dia sholat? Dia nggak tahu mulainya dengan apa, gerakannya seperti apa, bacaan dalam gerakannya apa, lalu ditutup dengan apa. Ketika kita ingin mengamalkan wa aqimus shalah dan tegakkan sholat atau kerjakan sholat, itu nggak bisa titik lalu dikerjakan. Itu harus membuka seluruh dalil yang berkaitan dengan rukun sholat, kewajiban sholat, sunah-sunah sholat, dan pembatal-pembatal sholat, dan lain-lain. Kita harus bahas bab sholat dalam ilmu fikih dan berinteraksi dengan dalil-dalil yang lebih terperinci, sehingga kita tahu, oh ternyata sholat itu harus dengan niat, lalu dimulai dengan takbiratul ihram, lalu setelah itu terus sampai ditutup dengan salam. Kalau kita nggak belajar itu, hanya mengandalkan yang penting gue sholat karena Allah perintahkan gue sholat, maka kita nggak akan berhasil. Begitu juga dengan membayar zakat, hanya berpedoman dengan ayat wa atuz zakat dan bayarlah zakat, kita nggak akan pernah bisa berzakat. Berapa harta yang kita zakatkan? Terus harta apa saja yang harus disakatkan? Lalu berapa nisabnya? Dan terus kita nggak akan tahu bagaimana konsep haul, mana yang, jadi itu harus dilanjutkan dengan mempelajari dalil tentang zakat secara perinci. Begitu juga dengan
balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Itu harus berlanjut ke memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan dakwah atau dengan amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 108, qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah, katakanlah ini jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, di atas basirah. Jadi harus dengan ilmu. Dan di antara ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang audience, ilmu tentang objek dakwah, ilmu tentang kondisi grup tuh gimana sih gitu loh. Itu baru satu sisi, belum sisi yang lain. Makanya kan sempat kita bahas di forum ini, udah cukup lama memang, bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu ada kaidah dan ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Bahkan waktu dulu itu saya pernah bawakan sebuah buku disertasi S3 tentang usul atau kaidah usul fikih yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, dan itu setebal ini hadirin bukunya. Nah ini kan yang menjadi PR banyak atau nggak semua di antara kita itu mengerti kaidah-kaidah itu sebelum mulai atau sebelum memposting. Semuanya aja posting dan akhirnya nanti ribut sana ribut sini, dan itu terjadi. Ada banyak keributan yang nggak perlu, bisa diredam kalau setiap kita mengerti kaidah dan mengerti rambu-rambu ketika berdakwah atau ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bukan berarti nggak pernah salah. Salah adalah sebuah sifat manusia, tapi bisa diredam dan bisa diminimalisir. Jadi solusinya bukan apa saya berhenti memposting. Solusinya nggak sesederhana itu. Pelajari kaidah, pelajari rambu-rambu dan seterusnya. Di antara tafsir ulama dalam surat Yusuf ayat 108 ini ala basirah, kita harus punya ilmu tentang konten yang kita sampaikan. Pastikan kontennya benar dan bisa dipertanggungjawabkan, ada referensi dan lain sebagainya. Terus kita harus tahu kondisi audiens tadi, kondisi objek dakwah kita, kondisi orang yang akan kita berikan konten tersebut. Dan yang ketiga, kita harus tahu cara yang tepat dan benar menyampaikan konten tersebut ke objek dakwah yang kita tuju, atau audiens yang kita tuju, atau anggota grup yang kita tuju. Ya sesederhana, simpel hadirin. Ketika objek dakwah kita adalah orang Jawa gitu loh, dan hanya bisa bahasa Jawa, ya jangan sampaikan dengan bahasa Sumatera. Sesederhana itu. Nah pemilihan bahasa itu kan tergantung objeknya siapa, jadi ini yang perlu kita tanamkan. Kalau objeknya misalnya orang Kalimantan atau orang Dayak, jangan pakai bahasa Jawa, kecuali orang-orang yang migrasi ke sana. Tapi sekali lagi, kalau memang dia orang Dayak, pakai bahasa Dayak. Itu hal yang sangat sederhana. Nah seringkali kita, yang penting gue sampaikan, yang penting kan yang penting kita sampaikan, yang penting kan niatnya baik. Ya kalau begitu ya udah sholat aja ngawur, atau zakat aja ngawur, atau puasa aja ngawur. Yang penting niatnya, yang penting dikerjakan. Tidak bisa demikian. Niat itu penting, tapi cara yang benar juga penting. Dan amal tidak akan diterima kecuali niatnya benar dan caranya benar. Allah Ta'ala misal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi beserta keluarga dan tim. Semoga Allah ta'ala agar terus selalu menjaga niat tanya karena amin wa iyyakum. Ustaz, perihal surat Ad-Duha 9 dan 10, tante saya telah divorce beberapa tahun lalu. Saya merasa marah dengan mantan suaminya karena mengingat ia tidak bisa menjadi seorang pemimpin untuk anak istrinya, sehingga sepupu saya harus merasakan ujian. Mantan suaminya meninggal beberapa hari yang lalu. Saya merasa menyesal karena selama beliau hidup saya kurang membantu beliau pada beliau kekurangan saat beliau hidup. Saya hanya berpikir kalau saya bantu takut kebiasaan karena sejak dahulu beliau tidak bekerja, tapi tante saya bekerja. Padahal jika dipikir saat ini mungkin beliau saat ini sudah tua, sehingga saya menyesal karena merasa tidak menjalankan dalil Ad-Duha ayat 9 dan 10. Bagaimana cara saya bertobat dan saat ini beliau telah meninggal dunia? Hadirin Allah muliakan, yang pertama, kalau maksudnya bertobat dari bertobat karena menzalimi sosok tersebut, perlu ditinjau ulang gitu loh, perlu ditinjau ulang. Atau karena berdosa berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hak dan atau haknya, itu perlu didudukan. Karena inti dosa dan sekalian tidak menjalankan yang wajib, khususnya fardu ain. Kalau fardu kifayah tergantung apakah yang lain mengkafir atau tidak. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang haram, itu definisi dosa. Adapun tidak mengerjakan sesuatu yang sunnah atau mengerjakan sesuatu yang makruh, itu bukan definisi dosa. Nah, secara umum, hukum asalnya ya, tidak ada kewajiban seseorang menafkahi atau memberikan uang kepada mantan suami tante gitu, mantan suami tante. Kalaupun ada, itu masuk dalam konteks fardu kifayah dalam membantu orang jika tidak ada yang bantu lagi. Tapi kalau kita bicara fardu ain, tidak ada kewajiban seseorang membantu atau memberikan apalagi menafkahkan atau menafkahi mantan suami tante. Ditambah lagi profilnya muqassiratan, profilnya adalah tidak bertanggung jawab dan tidak bekerja padahal mampu, dan tua itu bukan sebuah udzur untuk tidak mencari nafkah, karena yang jadi kaitannya bukan tua atau muda, tapi kemampuan. Kalau seseorang masih mampu bekerja atau mencari nafkah, maka dia harus lakukan itu. Kalau dia nggak mampu, walaupun dia muda, dia dapat udzur, misalnya orang sakit dan nggak bisa ngapa-ngapain, otomatis dia nggak bisa mencari nafkah atau nggak bisa bekerja, maka dia kewajiban itu digugurkan. Tapi kalau ada orang usia 90 tahun tapi masih fit, masih oke, masih bisa berjuang, masih bisa bekerja, masih bisa mencari nafkah, tapi dia malas aja, lebih suka santai dan sebagainya, maka itu adalah taksir, itu kesalahan, dan itu penyanyian potensi dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu didudukan apakah ini berdosa yang berkaitan dengan hak seseorang atau tidak, sebatas gambaran di atas Allah Ta'ala. Misalnya ini bukan dosa seperti itu karena tidak ada kewajiban untuk menafkahi suami dari atau mantan, bahkan suami dari tante bukan kewajiban kita, apalagi udah mantan suami. Jadi itu yang, dan mantan suami tante itu mahram atau bukan? Kalau kita perempuan bukan mahram. Jadi begitu pernikahan
masih hubungannya masih baik ya. Emang kultur timur kita kan Masya Allah kalau udah berkaitan dengan hubungan sosial. Tapi kalau status sudah, ini penting untuk menunjukkan kita ini dosa apa enggak sih. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, adapun kalau misalnya merasa bersalah ini berkaitan dengan kebersihan hati kita, kebersihan jiwa kita, dan ingin memperbaiki itu, maka iya, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tahu bersama-sama bahwa yang terbaik menyikapi orang yang zalim adalah idfa' billati hiya ahsan, balaslah yang buruk dengan yang baik. Atau sebagaimana dijelaskan kalau nggak salah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, dijelaskan Ibnu Qayyim bahwa melihat orang yang zalim itu harus melihat dari dua sisi. Sisi syar'i, benar salah. Kalau dia melakukan dosa dan zalim, kita akan dia zalim dan berdosa, dan ketika berhak mendapatkan konsekuensi, kita katakan dia berhak mendapatkan konsekuensi. Tapi di waktu yang sama kita lihat juga dari sisi qadha kauni, bahwa harus ada rasa iba, karena orang yang zalim itu nggak pernah bahagia dengan kezalimannya, nggak pernah beruntung. La yuflihul zalimun, kata Allah. Orang yang zalim itu nggak akan beruntung, akan apes hidupnya, akan sengsara. Dan maka timbullah rasa iba, rasa ingin menolong gitu loh, kasihan, bukan alhamdulillah ya, bukan kasihan karena ngeremehin orang, bukan, tapi itu tadi orang ketika sebagaimana kita ngelihat orang yang udah capek, udah lelah, tapi salah jalan gitu loh. Dia mau ke, misalnya dia mau ke puncak dari tol dalam kota, ya kan? Dia malah lewat jalur menuju Cikampek, dan udah capek, udah letih, udah lelah gitu. Kalau startnya dari Gatsu, kalau startnya dari Lampung kan capek. Orang Lampung mau ke puncak, begitu jalur masuk ke jalur tol Bekasi Cikampek, kan lihat dia salah gitu, ini orang salah. Tapi apakah kita marahin tuh orang, dasar lu bla 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 bla? Kan enggak, kasihan juga ya, dia dari Lampung udah capek-capek segala macam, ngantri lagi di Bakauheni lah segala macam, salah. Ya udah, kita nih iba sama dia, coba kita kasih tahu. Orang-orang zalim kan hakikatnya demikian, nggak mungkin dapat ketenangan dalam kezaliman atau kebahagiaan atau keberuntungan, hidupnya bermasalah. Nah, poinnya gini, ketika kita belum bisa punya hati seperti itu, yang ada dalam hati kita adalah 100% nggak suka sama dia, benci sama dia karena dia telah zalimi kita, maka kita sangat perlu beristighfar untuk naik kelas. Walaupun boleh orang ya, korban yang dizalimi boleh menuntut, apalagi sampai akhirat itu boleh, bahkan boleh mendoakan keburukan, Namun kalau kita bisa hidup dengan dua sisi di atas, maka kan kualitas hidup kita lebih bagus dan lebih kuat. Nah, salah satunya adalah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan butuh waktu, kan semua itu level susah, butuh waktu, butuh latihan. Makanya kalau belum bisa dan baru bisa sampai titik hanya kecewa, hanya marah, hanya kesal sama orang seperti itu hak manusia yang diakui oleh agama. Bahkan jangankan cuma mendoakan keburukan saja, ada ruang ke arah sana. Kata Nabi SAW, ittaqi da'watal madlum, hati-hati dengan doa orang terzalimi, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, nggak ada hijab antara orang yang
bisa disampaikan. Semoga Allah